IHSG 2023 tantangannya adalah volatilitas yang sangat tinggi. Namun kalau kita lihat tren, sebenarnya trennya adalah uptrend. Mencapai 7.000 kalau misalnya kita bandingkan satu tahun sepanjang 2023 itu trennya terus naik. Itu sebenarnya salah satu hal positif. Namun memang volatilitasnya sangat tinggi, fluktuasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena di satu sisi makroekonomi Indonesia masih cukup solid, inflasi masih cukup terjaga, Bank Indonesia kenaikan tren suku bunganya sudah stabil, kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik. Namun dari sisi eksternalnya masih gonjang-ganjing mengenai tren suku bunga. Ditambah kemarin di bulan lalu September harga minyak hampir mencapai 100 US dollar per barel, yang artinya ini menjadi alarm bahwa inflasi akan naik lagi. Ketika inflasi naik lagi, the Fed yang diramal harusnya sudah dovish, kemudian berbalik pandangannya investor. Akan ada hawkish lagi dan isu resesi belum selesai. Ditambah China misalnya. Dari China sendiri ekonomi masih belum pulih, masih stuck di situ-situ aja. Dan ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap Indonesia dari segi perdagangan. Hal ini yang kemudian membuat bursa kita tampaknya sangat berat langkahnya. Walaupun kalau kita lihat tren secara 1 tahun year to date, itu trennya naik, uptrend. Jadi memang tantangannya adalah volatilitas, kesabaran. Kalau investor itu harus bisa sabar ketika harganya turun, harus sabar, tunggu valuasi murah masuk lagi, kemudian naik, jual. Saya rasa itu yang strategi yang cukup baik 2023, jadi tidak terlalu lama menyimpan saham. Baik, jadi artinya melihat juga bagaimana tujuan dari investor begitu. Apakah ini memang untuk investasi jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, dan juga dikaitkan dengan valuasi dari saham itu sendiri. Silakan Safira. Iya baik, tapi kalau misalkan kita lihat ini September kita sudah meninggalkan bulan September, tapi kalau kita lihat IHSG sulit sekali berada atau bertengger lama di posisi level psikologis 7.000. Tapi kalau misalkan kita lihat ini masih di awal-awal Oktober ya Sinta ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya apa saja sih faktor IHSG untuk di bulan Oktober ini? Apakah memang tadi yang Anda katakan faktor eksternal ini masih mendominasi pergerakan laju IHSG? Ya, kalau dari segi psikologis investor saya rasa ada kemudian masih cukup panik ya di tengah pasar yang kurang tenang. Pasar kita, pasar saham, pasar keuangan saat ini kurang tenang. Jadi ketika IHSG sampai ke 7.000 ke level psikologis yang dinanti-nantikan selama 9 bulan, saya rasa kemudian banyak yang profit taking di sana. Kemudian harganya anjlok dan saya rasa memang melihat fluktuasi yang kayak gitu, trading jangka pendek saat ini mungkin masih menjadi strategi terbaik bagi investor. Kalau misalnya melihat Oktober, sentimen apa aja yang masih akan menggerakkan IHSG, saya rasa kurang lebih hampir sama mengenai tren suku bunga. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah komoditas. Saya rasa harga batu bara mulai bangkit lagi, kemudian harga minyak juga mulai bangkit. Harga emas namun sudah mulai turun ketika di awal tahun sudah mulai naik, namun sekarang sudah mulai turun lagi. Kemudian juga kita bisa lihat ekonomi Cina dan juga Jepang, itu juga menjadi salah satu perhatian investor untuk bulan Oktober mungkin sampai akhir tahun ini. Baik, kalau tadi di awal gitu ya Mas Robertus menyinggung mengenai langkah atau dari sikap The Fed yang nampaknya masih akan hawkish begitu ya. Untuk di sisa tahun 2023 ini The Fed masih ada ruang ya satu kali lagi untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya. Dan kita lihat juga sebetulnya beragam upaya dan juga kebijakan sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan upaya begitu ya menjaga gap gitu ya, gap bunga antara bank sentral di Indonesia dan juga bank sentral di Amerika Serikat. Kita lihat untuk imbal hasil yield obligasi Treasury Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini untuk saat ini naik ya menjadi 4,61% di bulan Oktober. Ini tentunya bertahan di dekat level tertinggi dalam 16 tahun karena kalau dilihat ini karena para pedagang kembali fokus kepada langkah-langkah The Fed ke depannya, apakah akan dovish atau akan kembali hawkish atau mungkin sebetulnya akan kembali menaikkan suku bunga acuannya di awal tahun 2024 gitu ya. Nah, apakah ini juga tentunya membuat aliran modal ini bertahan di negeri pemansam gitu? Karena mungkin dilihat pasar keuangannya sebetulnya lebih menarik ya. Ketika pasar saham atau pasar keuangan sedang gonjang-ganjing mungkin akan lebih pilih cash ya. Jadi itu juga yang sebenarnya menjadi tantangan bagi pasar keuangan, terutama pasar saham memiliki resiko tinggi. Ketika pasar secara keseluruhan atau makro masih kurang stabil, investor kebanyakan akan lebih memilih investasi yang lebih moderat atau juga bahkan bisa dibilang cash is king. Jadi itu yang kemudian membuat pergerakan pasar saham juga bisa dikatakan cenderung fluktuasi atau bahkan mungkin geraknya lebih lambat, lebih berat. Kita lihat IHSG butuh 9 bulan untuk mencapai level 7.000.
Jadi memang saya rasa dengan kondisi makro yang kembali kurang stabil, proyeksi-proyeksi saya rasa akan berubah ke depan mengenai pertumbuhan ekonomi baik itu di Amerika, di Cina sebagai dua lokomotif ekonomi dunia, juga di negara-negara berkembang terutama ASEAN dan juga Indonesia. Itu juga akan berubah lagi pandangannya. Kemudian juga saya rasa salah satu faktor yang bisa menggiring bagaimana The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak adalah kita lihat harga minyak saat ini yang kemarin sempat menembus di atas 90 US dollar per barel. Saya rasa ini yang menjadi kunci, menjadi hal yang harus diperhatikan. Ketika misalnya minyak kembali memanas, saya rasa hawkish-nya The Fed ini akan bertahan mungkin sampai akhir tahun. Satu kali kesempatan mungkin bisa naik lagi, apalagi kemarin kan sempat ditahan ya karena inflasinya sudah melandai, namun ada tanda-tanda inflasi akan naik lagi nih karena harga minyak yang meningkat itu. Jadi saya rasa ini masih cukup berat. Mungkin kalau misalnya kaitannya dengan ke window dressing, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu harapan untuk mendapatkan cuan di penghujung tahun. Walaupun memang trennya selama 15 tahun terakhir hanya satu kali saja IHSG itu merah di tahun 2022, namun melihat makroekonomi yang lebih solid dibanding tahun lalu, saya rasa window dressing ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk investor. Oke, baik, menarik Mas Robertus. Ini kalau kita lihat ya IHSG ditutup menghijau di penguatan 0,31% ke level 6.961-an. Ini kalau kita lihat apakah juga ini karena window dressing sudah mulai atau bagaimana? Karena kalau kita lihat moversnya mayoritas ini kalau kita lihat perbankan big cap begitu ya, ini yang menjadi penopang IHSG hari ini. Ada BBCA yang yang terapresiasi nyaris 3%, lalu juga ada BBRI menguat, ada kalau kita lihat BMRI juga sama menguatnya 0,41%. Ini apakah demikian alasannya karena window dressing ini sudah mulai? Ya, kalau misalnya window dressing memang sebenarnya perusahaan-perusahaan itu mulai membuat portfolionya menjadi baik itu emiten sebenarnya maupun manajer investasi. Jadi emiten juga berusaha untuk kinerjanya dikinclongin di sisa kuartal terakhir, kemudian manajer investasi juga. Namun kalau misalnya kita melihat secara tren di Indonesia sendiri, hanya di bulan Desember window dressing itu terlihat menghijau. Kalau misalnya kita tarik 15 tahun terakhir ya itu hanya sekali saja di tahun 2022 IHSG kemudian berada di zona merah. Sisanya selalu berada di zona hijau. Bahkan dalam satu bulan IHSG pernah mencatatkan hingga 6% lebih kenaikan. Ini juga didukung oleh faktor-faktor seperti makroekonomi dan kinerja dari emiten-emiten sendiri. Kalau kita melihat ekonomi Indonesia saat ini solid, kemudian kinerja emiten di Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah pulih dibanding pre-COVID. Misalnya saja seperti big caps, perbankan maupun big caps lain, itu kinerjanya sudah pulih. Pertumbuhan laba, pertumbuhan kinerja sudah terlihat. Di sisi lain, dari sisi resiko atau kesehatan perusahaan-perusahaan juga sudah membaik. Kita lihat dari debt equity ratio atau cash ratio-nya juga sudah mulai membaik. Jadi ini sebenarnya modal untuk IHSG mencatatkan kembali posisi di akhir tahun ini untuk berada di zona hijau atau kembali meneruskan tren yang sudah berlangsung bertahun-tahun.